Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, khusus kepada diri pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama untuk selalu berusaha senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah banyak ulama yang menyatakan bahwa setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan penafsiran mereka terhadap Al-Qur'an, surat Al-Mu'min ayat 60. Ud'uni astajib lakum, yang artinya berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Namun di sisi lain, para ulama juga sering berbicara tentang hal-hal yang dapat mengakibatkan tertolaknya doa. Sebagaimana Rasulullah sendiri pernah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Artinya, tidak setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah, karena ada sebab-sebab tertentu yang menghalanginya. Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Hadad dalam kitabnya yang berjudul Nafaisul Uluwiyah fil Masail As-Sufiyah menjelaskan ada 5 perkara yang dapat menghalangi terkabulnya doa kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yakni dengan memakan makanan haram dan mengenakan pakaian haram. Dalam ajaran agama Islam, makanan yang kita konsumsi serta pakaian yang kita gunakan tidaklah bersifat bebas, melainkan harus selektif, yakni halal sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Darah dan daging kita berasal dari apa-apa yang kita makan. Kenapa kita harus memakan makanan yang haram? Sebab apabila kita memakan makanan yang haram, lalu makanan haram itu menjadi darah daging kita, maka akan dapat mempengaruhi hati kita, dan yang akan timbul dalam keseharian kita adalah energi negatif dan perilaku buruk. Bahkan doa orang yang darah dan dagingnya berasal dari rezeki yang haram akan menghalangi doa itu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, apabila pakaian kita merupakan dari barang yang haram, maka Allah akan menolak doa itu. Oleh karena itu, siapapun yang menginginkan doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia menjauhkan dari mengonsumsi dan memakai barang-barang haram, baik haram karena zatnya ataupun karena proses mendapatkannya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa dzakara rajulun yutir safar ash'asha al-bar yamuddu
ya Rabb, ya Rabb, wa mal'anuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil harami, fa anna yustajabu lidzalika. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seseorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rabb, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari makanan haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya? Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yang dapat menghalangi doa kita untuk sampai kepada Allah, yakni tak henti-hentinya menzalimi orang lain. Seorang muslim diajarkan untuk tidak melakukan zalim atau aniaya, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberi azab bagi orang yang zalim, sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 19, wa may yadlim minkum nudzikahu adaban kabira, yang artinya, dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang sangat besar. Allah sangat memperhitungkan perbuatan zalim seseorang kepada orang lainnya, sebagaimana hal ini dinyatakan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amma dzulmul ladzi la yasruquhu Allah fa dzulmul ibad ba'dihim ba'dan hatta yadabbiru li ba'dihim min ba'd. Yang artinya, ada kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Hadis ini sangat penting untuk diperhatikan, terutama bagi mereka yang merasa doa-doanya banyak yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi penyebabnya adalah karena mereka sering berbuat zalim kepada orang lain dan belum menyelesaikannya secara baik-baik. Lalu yang ketiga, yang dapat menghalangi doa kita untuk sampai kepada Allah, yakni hatinya lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud hati yang lalai terhadap Allah adalah orang yang melupakan Allah dari kehidupan dunianya dengan meninggalkan apa yang diperintahkan dan melakukan apa-apa yang dilarang. Kelalaian seperti ini akan menjadi halangan bagi terkabulnya doa, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbi ghafirin. Yang artinya, ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Lalu yang keempat, yang dapat menghalangi terkabulnya doa kita, yakni memutuskan tali silaturahim. Sebagai makhluk sosial, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Ia harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Di antara bentuk interaksi yang diatur dalam agama Islam yakni dengan cara silaturahim. Menyambung silaturahim adalah perintah Allah, sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim.
Al-Ayah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan juga oleh Ibnu As-Sakir dari Abdullah bin Abu Auf, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rahmatan la tanzilu ala qaumin fihim fatiur rahim." Yang artinya sesungguhnya rahmat itu tidak akan turun kepada kaum yang di dalamnya ada orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Oleh karena itu, orang-orang yang memutus silaturahim sama saja dengan orang-orang yang lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, doa-doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala terkendala oleh persoalan silaturahim ini. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima yang dapat menghalangi terkabulnya doa kita, yakni membenci saudaranya sesama muslim dan tidak berbicara dengan mereka tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim dengan muslim lainnya adalah bersaudara, sehingga tidak sepantasnya ada kebencian yang mengakar dalam diri mereka, permusuhan yang berkepanjangan, dan sifat dengki yang menggerogoti hati mereka. Membenci kepada sesama muslim bertentangan dengan larangan-larangan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW, "La tabarradu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathi layali." Yang artinya, janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling memutuskan hubungan. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian bersaudara. Seorang muslim tidaklah dihalalkan untuk mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari. Sangat jelas bahwa membenci sesama muslim hingga putusnya komunikasi selama 3 hari merupakan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama. Pelanggaran semacam ini menunjukkan lalainya hati dari mentaati perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa berakibat tertolaknya doa hingga Allah tidak mengabulkannya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 5 perkara yang dapat menghalangi terkabulnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah dari 5 perkara tersebut, sehingga doa-doa kita yang baik dapat diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati was-sikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.